Fasda. Hari ini aku mau ajak kalian ikut eksplorasi Bumi Sriwijaya. Kita bakal jalan-jalan ke Museum Bala Putra Dewa dan Pulau Kemarau, dua tempat keren yang penuh cerita tentang sejarah dan budaya Sumatera Selatan. Ini bukan sekedar jalan-jalan biasa loh. Di sepanjang perjalanan, aku bakal menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan ini ada di web resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Lewat perjalanan ini, aku mau tunjukin kalau jadi anak Indonesia hebat itu bisa dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Ikut aku jalan-jalan dan belajar bareng. Kebiasaan pertama, bangun pagi. Setiap hari aku berusaha bangun lebih awal supaya semangat dan siap beraktivitas. Yuk lihat videonya. Hai teman-teman, bangun pagi bikin kita lebih semangat loh. Mulailah dengan merapikan tempat tidur dan kamar, karena lingkungan yang rapi bikin pikiran lebih fresh. Jangan lupa mandi pagi agar tubuh segar dan siap menghadapi semua kegiatan. Bangun pagi, mulai hari dengan semangat dan jadikan hari ini luar biasa. Setelah bangun pagi, aku tidak lupa untuk beribadah terlebih dahulu. Rasanya tenang dan siap untuk menjalani hari ini. Yuk simak video berikut ini. Setelah tubuh segar, jangan lupa luangkan waktu untuk beribadah. Berdoa dan bersyukur membuat hati tenang, pikiran jernih, dan siap menghadapi hari dengan penuh semangat. Setelah beribadah, aku lanjut olahraga ringan. Supaya badan sehat, kuat, dan siap beraktivitas seharian. Yuk lihat keseruanku olahraga pagi ini. Sebelum berangkat, yuk olahraga ringan dulu. Gerakan badan sebentar biar otot nggak kaget. Tubuh makin segar dan siap menjalani hari dengan semangat. Sekarang waktunya kebiasaan keempat, makan sehat dan bergizi. Aku punya cara seru untuk tetap makan sehat walau di perjalanan. Yuk tonton videonya. Perjalanan makin seru dengan bekal sehat dari ibu. Makan makanan bergizi bikin tubuh kuat dan semangat tetap terjaga sepanjang jalan. Kebiasaan kelima, gemar belajar. Belajar nggak cuma di kelas, tapi bisa di mana saja, termasuk museum. Perjalanan kami menuju Museum Bala Putra Dewa pun dimulai. Dari dalam bus, aku dan teman-teman tampak bersemangat. Sepanjang jalan kami bercanda, bernyanyi, dan tak sabar ingin segera tiba di tempat tujuan. Begitu sampai, rasa kagum langsung terasa. Bangunan megah dengan arsitektur khas Sumatera Selatan menyambut kami dengan hangat. Kami pun segera memasuki museum, dipandu oleh petugas yang ramah. Di dalam, suasananya begitu menarik, ada banyak benda bersejarah, mulai dari peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya, pakaian adat, hingga berbagai alat tradisional masyarakat Sumatera Selatan. Setiap sudutnya seolah bercerita tentang masa lalu yang kaya akan nilai budaya. Aku dan teman-teman berjalan menyusuri ruang demi ruang, mendengarkan penjelasan pemandu dengan penuh antusias. Kami belajar tentang kejayaan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan pendidikan di masa lampau. Melihat langsung peninggalannya membuat kami merasa seakan ikut menjadi bagian dari sejarah itu sendiri. Hari itu kami pulang dengan hati gembira dan pikiran yang penuh pengetahuan baru. Museum Bala Putra Dewa bukan sekedar tempat bersejarah, tapi juga ruang belajar yang menginspirasi kami untuk terus mencintai budaya dan sejarah Indonesia. Kebiasaan keenam, bermasyarakat. Aku belajar berinteraksi sesama teman sambil jalan-jalan di Pulau Kemarau.
Yuk lihat keseruannya di video ini. Hari ini kami melanjutkan perjalanan menuju Pulau Kemarau, sebuah pulau kecil yang terletak di tengah Sungai Musi, Kota Palembang. Dari kejauhan, tampak pagoda tinggi yang menjadi ciri khasnya. Pulau ini dikenal dengan legenda cinta antara Tan Bun An dan Siti Fatimah, serta menjadi tempat wisata budaya dan religi yang ramai dikunjungi. Setibanya di Pulau Kemarau, angin sepoi-sepoi dan pemandangan Sungai Musi yang tenang menyambut kami. Bersama teman-teman, kami berkeliling sambil menikmati keindahan alam dan berbagai peninggalan budaya di pulau ini. Namun yang paling penting, kami belajar tentang kebiasaan baik bermasyarakat, berinteraksi dengan teman dan wisatawan lain dengan sopan, saling menghargai, dan berbagi cerita membuat suasana jadi lebih hangat. Di tempat wisata seperti ini, sikap ramah dan santun sangat berarti. Kami juga belajar untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, memungut yang berserakan, dan menjaga keindahan pulau adalah bentuk tanggung jawab kita bersama. Dengan begitu, keindahan Pulau Kemarau bisa tetap dinikmati oleh semua orang. Bermasyarakat bukan hanya tentang berbicara atau berkenalan, tapi juga tentang bagaimana kita menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Hari itu kami pulang dengan hati senang karena bukan hanya menikmati keindahan Pulau Kemarau, tapi juga belajar bagaimana menjadi warga yang baik, yang menghargai budaya, sesama manusia, dan alam di sekitar kita. Kebiasaan terakhir, tidur cepat. Besok bisa bangun pagi dan siap menjalani hari. Setelah seharian beraktivitas dan menjelajah, tubuh butuh istirahat. Tidur lebih awal membuat kita kembali segar dan siap menghadapi hari esok. Yuk, biasakan tidur tepat waktu agar tubuh sehat, pikiran tenang, dan energi kembali penuh untuk berpetualang lagi esok hari. Itu dia perjalananku menjelajahi bumi Sriwijaya sambil menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Ada bonus video nih, kita akan dengar pesan Bapak Ibu Guru tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yuk. Bangunlah sebelum kenyataan menampakmu pelan-pelan. Ibadah bukan hanya tentang kewajiban, tetapi tentang kesempatan membersihkan hati dan jiwa. Semoga ibadahmu memberikan ketenangan dan kedamaian. Berolahragalah, sehatkan tubuh, sehatkan pikiran. Mantap! Kesehatan Anda bermula dari piring Anda. Jangan tunda belajar supaya prestasimu lancar. Tetap semangat belajar. Melangkah bersama, merangkul semua. Udah masuk waktu tidur, jangan main HP lagi ya. Tidur cepat biar besok pagi bisa semangat pagi.